baru dari tahun 94. Atau 2000? Sebelumnya sempat 3 bulan dulu di bengkel luar. Oke. Di kertas yang saya dapetin itu ada STM Atom. Manajemen itu kita mengurangi yang sifatnya itu kenyamanan karena beberapa kejadian faktor tertinggi itu dari pengemudi. Tetap aman ya? Tetap aman. Tanpa kita cek fisik radiator atau sistem pendingin yang lain ya? Tetap aman. Tanpa kita cek fisik radiator atau sistem pendingin yang lain ya? Oh, kalau gini, kalau pengecekan ada beberapa item yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Tidak mengandalkan dari pihak bengkel. Contohnya apa? Oli, lalu baterai, Iya. sistem pendingin. Nah, itu sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Tetap rutin ya? Tetap rutin. Itu. Jadi kalau nggak bisa ke bengkel berarti mau nggak mau ya? Iya, makanya saya sarankan servis rutin per 6 bulan. Nah, kalau kopling, indikator ausnya itu apa? Kopling indikator aus pertama tidak kuat nanjak. Gitu ya. Berarti ketanjakan dulu dong. Kenapa? Kalau di jalan normal nggak ketahuan ya? Ketahuan. Tetap ketahuan gimana? Biar ketahuan di jalan normal. Caranya adalah ketika kita akselerasi. Nah, biasanya kalau udah kopling udah slip, pas kita akselerasi ngeden dulu bahasanya. Baru. Oke. Nah, itu. Nah, kalau sebenarnya ada trik yang cukup mudah. Jadi teman-teman itu kita bisa ini saya ngasih triknya ya, triknya, cara pengecekan kopling itu aus atau enggak. Kita parkir di tempat yang cukup aman, cukup luas, ya aman lah, kita pastikan. Lalu kita tarik rem tangan. Berarti ini di lapangan lah ya? Di lapangan. Lapangan parkir, oke. Ya, kita tarik rem tangan. Iya. Lalu kalau yang kita masukin gigi, ya hidupin mesin, masukin gigi. Tapi ini kopling jangan dilepas dulu ya. Oke, masukin kopling. gigi, berarti masuk gigi. Gigi satu. Oke. Gigi satu. Antara pedal kopling dengan gas, udah dimainin aja. Ini gas ditekan, kopling dilepas. Rem tangan tetap naik. Rem tangan tetap. Berarti nggak jalan tuh ya? Iya, nggak jalan. Nah, kalau misalkan masih ragu juga, pedal rem ditekan juga pakai kaki kanan. Kalau misalkan itu udah terbiasa ya. Jadi apa ya? Miring. Ini apa tumit atau apa ya nih ya? Tumit. Nginjek rem kaki. Lalu bagian ujung kaki menekan pedal gas. Ya, rem tangan itu. Nah, ketika mesin mati, ketika kita gas, kopling kita angkat mati, nah itu berarti koplingnya masih bagus. Mesin hidup. Oke, mesin hidup. Mesin hidup. Mati mesinnya. Oke. Jadi mesinnya mati, kopling masih bagus. Tapi kalau mesin masih tetap hidup, ya kopling slip. Oh, gitu. Oke. Berarti dia nggak mempengaruhi ini ya, roda ya? Betul. Jadi digas tapi roda nggak bergerak. Nggak bergerak. Akhirnya kan mati, gitu kan. Oke. Jadi kalau mesin mati berarti masih bagus. Masih bagus. Tapi kalau mesinnya masih tetap nyala, kopling slip. Gitu. Oke. Mati dan tidak mati itu ada jeda nggak? Misalnya? Oh enggak. Biasanya kalau untuk yang jadi kalau masih bagus langsung mati. Iya, langsung mati. Atau kalau setengah aus dia agak jeda dulu. Lama. Ada interval sekitar 2 detik, 3 detik gitu ya. Baru mati. Tapi kalau yang udah aus, udah masih bisa hidup terus mesinnya. Walaupun kalau di jalan normal tetap jalan. Iya, betul. Tapi sekali lagi. Tapi masih ada ini, ada ngeden-ngeden gitu ya? Betul. Kayak orang berat banget sih nih gitu ya, udah digas, nggak nambah kecepatannya. Biasanya kan linear ya, kita injek pedal gas, kecepatan nambah seiring dengan itu. Kalau kopling slip kita tekan, nambahnya lambat. Oke. Itu ciri-cirinya. Dan kopling itu biasanya pengaruh pada gaya mengemudi ya? Betul, sangat dipengaruhi. Bukan pada kualitas koplingnya atau mobilnya? Sangat jarang. Rata-rata. Karena saya pernah menemukan itu, kendaraan baru diserahkan 2 hari 3 hari, kopling habis. Iya. Terus ketika saya tanya siapa yang bawa, baru belajar. Ibu-ibu. Ibu-ibu gimana cara pengendaraannya? Ya karena saya waktu itu ke puncak, ya macet. Capek Pak kalau misalnya saya tarik rem tangan terus gitu, akhirnya dia Iya.
Iya, biasanya ini buat yang baru bisa nyetir ini ya begini-gini. Betul. Dan kedua, biasanya kalau coupling slip itu dalam perjalanan ya, kita ada bau yang bisa kita cium tuh di kendaraan. Bau angus, ya sesuatu yang angus. Itu pas perjalanan normal atau nanjak? Sama, normal juga, nanjak juga. Normal juga kalau kita nyium bau angus itu ya? Iya, betul. Itu membedakan antara bau angus rem dengan kopling? Mungkin bagi orang yang awam biasa, tidak bisa ya. Kan kadang ada kan, wah ini kita asumsinya nih rem ini gitu kan, turunan atau bau gitu kan, atau tanjakan atau bau ini rem misalnya. Tapi kalau untuk rem kan kita sangat mudah. Mudahnya dalam arti begini, kalau di jalanan rata itu biasanya kita bisa mendeteksi rem itu macet atau enggak, kita netralin. Kan itu dia akan ngegloyor tuh, akan ngegloyor. Nah, nanti kita lihat tuh di putaran terakhirnya, jika dia ada set balik lagi, nah berarti rem macet. Tapi kalau dia ngegloyor terus, nah berarti rem nggak macet. Lancar ya? Lancar. Gitu. Nah, kalau mobil matic gimana? Apa aja persiapannya? Kalau mobil matic yang paling utama tentunya maticnya sendiri, ya, maticnya sendiri. Kalau untuk matic justru perawatan sebenarnya lebih mudah, ya lebih mudah. Kenapa? Karena penggantian oli maticnya itu bisa bermain di angka 80.000 kilometer setelah penggunaan gitu kan. Nah, jadi memang untuk sekarang itu justru matic yang lagi booming ya, karena semuanya serba mudah ya. Serba mudah. Secara penggunaan, secara servis, perawatan. Iya. Jauh banget ya perbedaannya ya. Kalau untuk di kota-kota besar jadi nggak capek kata orang gitu ya. Oke, macet. Iya. Tapi kalau di pegunungan? Di pegunungan, sama matic juga sekarang udah bisa. Udah kuat ya? Dulu kan ada asumsi kalau matic emang nggak kuat tanjakan gitu ya. Kalau sekarang sih udah. Berarti lebih recommended matic ya? Recommended matic. Motor juga seperti itu. Nah, kalau mobil listrik gimana peluangnya? Nah, ini sejalan dengan regulasi pemerintah gitu ya. Apa regulasi terbaru? Regulasi terbaru kan yang saya dengar itu kan ada pelayanan khusus untuk yang mobil-mobil listrik kan gitu ya. Terus kedua, memang ada beberapa regulasi itu produsen itu sekian persen itu harus mobil listrik. Sudah mulai ke sana ya? Sudah mulai ke sana. Berarti seluruh produsen udah mulai harus mengeluarkan varian mobil listrik. Listrik murni ya, bukan hybrid ya? Kita ada transisinya. Sekarang ini kalau sekarang masih transisi. Kalau Toyota masih hybrid. Masih hybrid. Kapan kira-kira itu bisa ke jalan mobil murni listrik? Mobil listrik saya belum tahu kesiapan. Apa yang menentukan kesiapan PLN dulu atau mobil dulu atau regulasinya dulu? Salah satunya itu. Kalau regulasi kan udah selesai berarti ya? Oh iya, regulasi sudah, kesiapan kita stasiun pengisian itu yang masih menjadi kekhawatiran para pengendara. Terus jarak tempuh, kekuatan baterainya gitu kan. Itu yang masih perlu pemikiran. Tapi menurut Bang Andi ini ya pasti akan tergantikan ya? Pasti itu. Mobil fosil ini ya? Pasti. Karena jauh lebih nyaman nih, lebih nyaman, terus juga untuk lingkungan lebih baik. Lingkungan lebih baik, dan secara teknologi sudah safety. Sudah safety, betul. Tapi secara pemeliharaan juga lebih mudah. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Nah, kalau harga? Harga pasti lebih mahal. Lebih mahal, kira-kira untuk saat ini ya, kita 2 tahun lagi mungkin nggak ya? 2 tahun lagi sangat mungkin. Kalau infrastrukturnya sudah itu sangat mungkin. Karena kan kalau di bidang telekomunikasi kan kecepatannya mungkin bukan tahunan sekarang kan perubahannya. Tahun depan mungkin Android atau handphone atau internet sudah melaju kemana-mana kan. Iya, betul. Kalau di otomotif gimana perkembangan untuk perubahan teknologi, khususnya listrik ya? Kalau sekarang itu lebih cepat itu kepada teknologi keamanannya. Contoh misalkan kendaraan itu sudah bisa autopilot gitu ya. Lalu kendaraan itu sudah bisa memberikan warning, peringatan kepada kita ketika kita pindah jalur. Oke. Terus kendaraan itu sudah bisa memberikan peringatan kepada kita
jarak aman antara kita dengan mobil di depannya gitu. Lebih seperti itu. Tapi belum sampai kepada full otomatis ya, masih berbahaya ya. Iya, betul. Nah, Pak Andi kan juga sesekali juga sempat ngajar ya di beberapa tempat ya, benar nggak? Iya, betul. Memberikan pengalaman ke teman-teman anak-anak sekolah dan juga mahasiswa. Betul. Sekolah transportasi ya. Nah, itu bagaimana menyikapi kecepatan perkembangan teknologi itu di dunia pendidikan? Iya, kalau yang bandingkanlah dulu waktu di STM dengan yang sekarang kan jauh sekali tuh. Betul. Nah, kalau sekarang kita ngajar anak STM misalnya, ya mungkin pas dia lulus teknologi udah berubah. Nah, itu dia tantangannya. Ya. Jadi memang ada gap ya. Kalau saya melihat masih ada gap antara dunia aktual dunia kerja dengan apa yang ada di sekolah, di pendidikan. Contoh misalkan ketika itu saya menemukan tuh anak PKL dari STM swasta gitu ya. Dia belajarnya masih belajar sistem pengapian platina kondensor gitu ya. Tapi di dunia kerja sudah pakai CDI gitu ya, sudah EV. Platina kondensor itu zaman mana tuh? Zaman jadul. Masa mobil apa tuh? Ya mobil-mobil tahun 80-an masih pakai platina kondensor. 90 aja masih ada. 90 gitu. Terakhir dipakai mobil tahun 94 udah mulai hilang lah. 94 udah mulai hilang. Dan itu anak sekarang masih belajar itu? Sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Ketika saya PKL ya di tahun sekitar 98 2000 gitu kan. Nah, mereka masih belajar platina kondensor tapi kan di dunia kerja udah enggak kepakai. Sudah EV bahasanya kan gitu. Itu ya zaman dulu ya. Nah, menyikapi zaman sekarang gimana? Nah, ini kita udah pakai belajar hybrid listrik. Nah, sekolah udah punya belum kan gitu kan. Nah, itu yang masih ada gap antara sekolah dengan dunia kerja. Bagusnya gimana begitu? Teman-teman guru di STM tuh kalau menyikapi itu. Ini perlu kerjasama yang menyeluruh ya antara dunia industri dengan dunia pendidikan dan hadirnya pemerintah mungkin gitu ya. Misalkan dari dunia industri memberikan CSR-nya gitu ya kepada sekolah dengan peralatan-peralatan yang sesuai dengan dunia kerja gitu. Dan juga pemerintah bisa memberikan advokasi gitu. Tapi perkembangan atau teknologi otomotif ini termasuk ilmu yang terbuka nggak sih? Terbuka atau disimpan sendiri oleh produsen? Sangat terbuka. Artinya kalau terbuka kan ya setidaknya teman-teman anak-anak sekolah bisa mengikuti perkembangan itu kan? Bisa. Sekarang dengan teknologi YouTube segala macam apapun bisa itu kita cari. Cara cara menyalakan lampu otomatis itu udah ada di YouTube beberapa itu banyak. Iya, artinya mereka bisa belajar sendiri kan? Betul. Atau guru juga bisa merancang sebuah pola pembelajaran atau program pembelajaran yang bisa mengikuti perkembangan zaman kan? Iya, betul. Seharusnya nggak ada gap ya? Atau seharusnya bisa meminimalisir gap perkembangan teknologi? Betul. Iya. Nah, Bang Andi ini juga termasuk pengurus pusat ya, pengurus pusat dari serikat pekerja kalau di Astra. Iya, kalau kita disebutnya Ikatan Karyawan. Ikatan Karyawan Toyota ya, Auto 2000 pusat se-Indonesia sebagai bidang riset Litbang ya. Bagian Litbang. Nah, sedikit pendapat deh tentang kemarin rame-rame Omnibus Law. Gimana? Atau nggak pengaruh ke teman-teman karyawan di Auto 2000? Omnibus Law biar bagaimanapun juga itu adalah sesuatu undang-undang yang sudah berlaku sekarang, gitu ya. Terlepas dari pro dan kontra, itu adalah undang-undang yang sudah berjalan, gitu ya. Dan saya rasa semua masyarakat Indonesia, gitu ya, mau tidak mau harus mengikuti regulasi yang sudah ada. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu ada beberapa implikasi, gitu ya. Ada pengaruh ya? Ada pengaruh di dunia ketenaga kerjaan, gitu ya. Nah, apakah ini akan menjadi perbaikan ataupun ini akan menjadi sesuatu yang
kurang enak bagi pekerja, nanti kita nanti kita akan lihat di ininya, di aktualnya gitu ya. Karena sekarang yang saya baru terima itu baru turunan dari undang-undang, itu turunannya adalah ke peraturan pemerintah. Biasanya dari peraturan pemerintah itu nanti akan ada turunan-turunan lagi berupa peraturan menteri gitu ya. Ini peraturan menteri kita masih belum dapat. Belum ada ya? Belum. Berarti belum so far sejauh ini belum merasakan dampaknya? Belum. Tapi ada antisipasi nggak? Ada beberapa. Kira-kira akan terjadi apa misalnya ketika permen akan yang turun? Paling menjadi perdebatan hangat kan contohnya berkaitan dengan PKWT. Dulu di Undang-Undang Ciptaker itu, di Undang-Undang PKWT 13 itu adalah ini pekerjaan dengan waktu tertentu. Oke. Kontrak lah bahasa jelasnya ya. Nah, dulu di Undang-Undang 13 itu 212 dia kontrak 2 tahun. Bisa terus diperpanjang 1 tahun atau lalu diperbarui lagi menjadi 2 tahun. Nah, sekarang menjadi 5 tahun. 5 tahun. Tapi informasi yang saya dapat katanya ini akan menjadi lebih menjadi lebih baik gitu ya, karena ada uang kompensasi bagi pekerja kontrak. Dulu tidak ada kan gitu. Nah, ini kan tapi kan kita belum lihat implementasi aktual di lapangan ya kan gitu kan. Nah, ini yang memang terus kita amati, kita pelajari, nanti kita baru bisa. Berarti secara rancangan itu menguntungkan buat tenaga kontrak ya? Saya belum bisa. Karena direncanakan akan diberikan kompensasi. Iya, kalau ada udang di balik batu yang dikhawatirkan oleh teman-teman pekerja. Kalau saya lihat draft dari PP-nya bagus. Ada kompensasi itu. Tapi bagaimana penerapannya, nah itu yang belum diketahui ya, karena belum terlaksana. Berarti ya rame-rame demo kemarin itu masih kekhawatiran ya. Iya. Undang-undang aja baru November ya. Kalau nggak salah undang-undang November, ini baru peraturan pemerintah. Nah, ini kan. Karena beberapa itu kan jadi ada beberapa PKB gitu ya, ada beberapa peraturan perusahaan itu keluar sebelum undang-undang itu ada kan, itu kan menjadi persoalan tersendiri juga kan gitu kan. Jadi kita belum bisa menemukan hal-hal aktual yang saat ini implementasi belum. Nah, berarti isu yang sekarang dibawa oleh teman-teman pekerja atau buruh di Hari Buruh tahun 2021 ini apa? Masih Omnibus Law atau ada isu yang lain? Iya, kalau beberapa teman-teman masih menginginkan penolakan Omnibus Law. Oh, masih ditolak ya? Masih. Ada beberapa kawan-kawan kita masih. Tapi kalau di Auto 2000 nggak? Kalau di Auto 2000 kita masih terus mengkaji. Aman berarti Auto 2000. Oke Bang, terkait dengan tadi kemajuan teknologi, kan juga ya kaitannya dengan masalah pekerja ya. Apalagi kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak pabrik-pabrik yang semuanya udah computerized, berbasis robot, berbasis mesin, sehingga ya mau nggak mau ada disrupsi pekerja di pabrik begitu. Udah mulai berefek belum ke teman-teman pekerja di otomotif? Kalau di otomotif, kalau di kita belum ya. Oh belum. Cuma biasanya kan ini akan berkaitan dengan produktivitas. Produktivitas. Misalkan dulu kita spuring itu pakai alat manual, ya manual, dorong kendaraan segala macam. Itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam gitu ya. Lalu dengan alat teknologi sekarang, mesin spuring 3 dimensi gitu kan, itu hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 15 menit paling cepat, paling lama gitu kan. Nah, ini kan yang tadinya 1 jam sekarang 15 menit, berarti kan produktivitasnya dipercepat gitu. Makanya bisa 90 mobil sehari servis ya? Bisa. Tapi tidak mengurangi jumlah item yang diperiksa. Diperiksa dan enggak jumlah SDM atau jumlah karyawan ya, atau jumlah teknisnya tidak mengurangi ya? Enggak. Makanya kita punya komitmen volume servisnya yang harus kita tingkatin kan gitu, supaya kita menyelamatkan ini kan jumlah manpowernya gitu ya. Gitu. Artinya tidak berkurang tapi juga sebenarnya tidak bertambah juga kayaknya ya? Atau bertambah? Bertambah. Bisa bertambah ya? Bisa bertambah. Jadi nggak banyak pengaruh ya? Nggak. Nah, kalau kedepannya ada mungkin pengaruh nggak?
Ke depan saya rasa sih ada pengaruh. Ada. Misalkan tadi mobil listrik, ya mobil listrik. Mobil listrik kan kita berarti kan kalau full listrik ya kita bicara nggak perlu ganti oli. Nah, mekaniknya ngapain kan gitu kan ya. Lalu yang tadi apa namanya? Kalau misalkan kopling manual itu rata-rata sekitar ya kalau yang 70.000 kilo ganti kopling gitu ya, 70.000 kilo ganti kopling yang manual gitu. Sekarang ada yang matic, ya kan nggak ganti kan gitu. Nah, itu tetap apa namanya potensi-potensi itu yang harus kita siapkan. Berarti kalau mobil listrik apa yang rutinnya ya di servis ya untuk kedepannya ya? Rem udah pasti dong. Rem tetap ada ya, rem tetap ada. Motor paling ya. Motor yaitu dari motor apa namanya motor listriknya kan gitu ya, lalu scanner itu udah pasti, pemeriksaan apa sensor-sensor segala macam. Nah ini yang tentu menjadi tantangan juga nih buat teman-teman kita yang di bengkel non resmi, bagaimana kecepatan dia upgrade peralatannya segala macam dengan teknologi kendaraan yang ada gitu ya. Sekarang saja kan bengkel luar masih sulit mendiagnosis kendaraan-kendaraan yang sudah computerized gitu. Oke, tidak semua bengkel punya itu ya. Iya, betul. Oke, Bang Andi, luar biasa bincang kita pada hari ini ya. Tadi ya optimis ya, walaupun perkembangan teknologi insya Allah disrupsi ya terhadap manusia tidak akan mudah-mudahan tidak akan banyak berpengaruh ya, walaupun bidang-bidang tertentu sudah tergantikan oleh mesin. Tapi ada bidang lain ya yang juga menjadi sumber keahlian baru bagi manusia untuk dikerjakan, sehingga kebutuhan akan pekerja pun juga tetap bisa tercapai. Dan jangan lupa tadi ya safety driving ya namanya. Ada safety driving, ada smart driving. Jadi lebih utama smart driving ya. Pengennya sih seluruh driver pengennya smart driving. Kalau smart driving udah safety plus eco driving. Eco driving ya, supaya kita aman berkendara, kendaraan kita juga tetap bisa lebih baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Andi, sukses untuk karirnya. Amin. Mudah-mudahan bisa segera jadi kepala cabang. Amin. Atau punya bengkel sendiri ya. Kita pengen pengusaha sebenarnya ya. Udah mulai jualan-jualan juga ya? Masuk jual spare part. Jual spare part sendiri nggak sih? Kita ada apa namanya? Kalau saya pribadi membantu orang saja. Oh, membantu orang. Membantu orang saja. Kalau ada yang kebutuhan tiba-tiba di apa namanya di bengkel resmi tidak ada gitu ya. Mungkin mereka pengen nyari copotan lah atau apa, atau yang juga mungkin kendaraan-kendaraan itu sudah discontinue gitu ya, yang tahun 94 kan udah tidak ada lagi di bengkel resmi itu spare part-nya, kita bantu gitu. Itu bisa ke Pak Andi ya untuk kontaknya? Bisa. Termasuk kalau ada yang mau beli mobil juga bisa kontak Pak Andi? Boleh banget kalau itu. Asuransi boleh. Ntar nomor teleponnya kontak saya nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di diskusi dan bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.